pengalamannya hanya ngawasi aja. Jarang pengawasan, tapi Iya kan sekarang tanggung jawabnya lebih besar ini, Bu. Kok namanya Fajar ya? Iya, Gak ada Bu. nama lain ya? Iya, kok nggak serangan adil gitu kan bisa. Bahkan sekarang bukan hanya serangan Fajar, Mas Adil. Apa itu, ya. Ibu? Serangan Fajar, serangan Duha. Serangan Kadang-kadang kami juga pernah kena prank ya 2019. Ada informasi awal politik uang begitu kan. Kami sudah ada di sana, pengawas kami sudah di sana. Ternyata nggak ada. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visiptarian. Dalam topik kali ini, dalam pembahasan kali ini kita akan bersama salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Sebelumnya, kenalin dulu, aku Muhammad Adil Saputro, mahasiswa ilmu politik, yang kali ini akan memandu jalannya podcast Visiptarians. Dengan tamu yang sangat luar biasa, yakni Ibu Nur Elia Anggraini SOS MSI, Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Divisi SDMO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adil, apa kabar? Alhamdulillah. Seharusnya saya yang menanyakan pertanyaan. Sehat Ibu? Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Oke, Sehat. alhamdulillah. Ada sesuatu yang menarik nih Bu. Kenapa? Mas Adil? Dari gelar nama Ibu di belakang nih Bu. SOS. SOS, ya. Karena kami ini adalah mahasiswa FISIP yang akan meraih gelar tersebut, Ibu. Oh iya. Iya, Bu. Sebelum ke pertanyaan yang membahas terkait topik hari ini, saya ingin tahu lebih dalam, Ibu. Background Ibu yang pengen dulu. kenalan ya? Iya, Ibu. Boleh tahu Ibu, background Ibu selama menjadi mahasiswa dan hingga sampai saat ini menjadi komisioner Bawaslu Jadi Jawa harus Timur. cerita ya? Iya, Ibu. Dari masa kecil ini? Dari masa kecil hingga saat ini, Ibu. Saya lahir di Bangkalan, Madura. Bangkalan. Ya, jadi Madura. SD sampai SMA saya di Bangkalan. Lalu kemudian tahun 2001 saya kuliah di Universitas Jember, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wah, sama ini ya Bu ya. Prodinya administrasi publik ya. Oh. Saya S1, S2 saya tempuh di Universitas Jember, di alma mater sana. Kemudian lulus kuliah saya juga siaran di radio juga, ya. Siaran di radio, kemudian juga menjadi jurnalis radio 9 tahun lebih ya, hampir 10 tahun lah, dari 2006 sampai 2015. Nah, 2015 kebetulan saya menjadi pengawas pemilu Pilkada Kabupaten Jember. Waktu itu Pilkada Kabupaten Jember, dan waktu itu pengawas pemilu masih ad hoc. Kalau sekarang di level kabupaten sudah tetap ya. Iya, Bu. Dulu masih ad hoc, jadi setahun. 2016 saya di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Kemudian 2018 sampai sekarang di Bawaslu Jawa Timur. Pengalaman yang sangat luar biasa nih Visiptarian. Jadi pengalamannya hanya ngawasi aja. Jarang pengawasan, tapi Iya kan sekarang tanggung jawabnya lebih besar ini, Ibu. Jadi mulai dari jurnalis itu kan ngawasi ya. Iya, Ibu. Kemudian Panwas ngawasi, KPID juga ngawasi, di Bawaslu sama. Sekarang jadi jadi. ngawasi aja isinya. Baik, lanjut Ibu. Kita ke pertanyaan yang lebih agak berat lagi, Bu. Udah langsung berat ini. Iya, ya kita agak ringan-ringan, agak berat dikit lah, Bu. Nah, ini Bu. Pilkada ini kan sudah berjalan, Ibu. Ya. Beberapa hari, Bu. Tentunya ada beberapa problematik yang sering terjadi dalam proses pemilu. Ya. Nah, ada satu hal yang sangat menarik, Ibu. Seperti halnya topik kita terkait serangan Fajar ini, Bu. Serangan Fajar. Iya. Kok namanya Fajar ya? Iya, Gak ada Bu. nama lain ya? Iya, kok nggak serangan adil gitu kan? Bisa. Serangan Fajar itu. Nah, saya pengen tahu nih sih, Bu. Sejarah singkat ada serangan Fajar gitu, Bu. Apa sih serangan Fajar ini, Bu, kalau boleh tahu? Serangan Fajar itu saya juga kasihan ya sama yang namanya Fajar. Tapi mungkin karena ini serangan Fajar itu kan identik dengan politik uang ya. Iya, betul. Dan politik uang itu biasanya dilakukan dalam suasana dan tempat yang senyap. Nah, Fajar ini kan waktu-waktu yang hening ya, yang tidak banyak orang tahu, yang sunyi begitu, dan politik uang bergeraknya di sana. Walaupun hari ini politik uang ini sudah banyak sekali macamnya dan banyak sekali rupanya. Bahkan sekarang bukan hanya serangan Fajar, Mas Adil. Apa itu, ya. Ibu? Serangan Fajar, serangan Duha, Serangan Duha. serangan Duhur. Kalau serangan Asar juga bisa, serangan malam juga bisa. Gitu ya. Jadi Fajar ini sebetulnya tidak menunjuk pada waktu ya, tetapi menunjuk pada aktivitas
politik uang itu biasanya dilaksanakan dalam ruang-ruang yang gelap, dalam tempat-tempat yang senyap dan sunyi. Ini Bu, ada beberapa pertanyaan lagi. Kira-kira selama Ibu menjadi Bawaslu nih Bu, pernah nggak sih Ibu menemukan atau menghadapi kasus serangan fajar Oh ini? iya. Untuk hari ini pun kita sedang memproses adanya dugaan politik uang ya. Yang kita tahu itu ada di Pamekasan. Pamekasan itu ada 2 tentang politik uang untuk pilkada yang sekarang ya. Pilkada sekarang, Bu. Yang satu dugaan politik uang ini tuh adalah hasil pengawasan dari teman-teman pengawas pemilu di Pamekasan dan kasusnya sudah naik ke kepolisian. Yang satu lagi ini berdasarkan laporan dari masyarakat yang prosesnya sekarang masih tahap kajian di internal kami. Jadi memang memproses politik uang itu ya gampang-gampang susah atau susah-susah gampang sebetulnya Mas Adil ya. Karena prosesnya nggak bisa instan. Hari ini orang ada politik uang, besok langsung dihukum gitu, enggak. Ini proses yang cukup panjang karena tidak hanya melibatkan Bawaslu, tapi di dalamnya juga melibatkan kepolisian, kejaksaan yang ujungnya nanti adalah pengadilan. Gitu. Akhirnya di sidang ya Bu ya. Akhirnya di sidang. Nah, Bu, kalau seseorang nih Bu, calon nih, yang sudah positif, sudah pasti dia menggunakan politik uang, kira-kira itu ada tindakan khusus nggak sih Bu? Oh iya, tidak hanya calon sebetulnya ya, karena pasalnya itu kan tidak hanya menjerat calon, tapi dia tim kampanye, tim sukses itu juga bisa dikenakan. Gitu. Jadi yang memberi dan yang menerima kalau di pilkada itu sama-sama bisa dikenakan pasal pidana. Kecuali kalau yang nerima ini mau lapor. Ya. Jadi begitu misalnya ada seseorang yang memberikan uang atau materi lainnya, sembako, katakanlah misalnya begitu, untuk mempengaruhi seseorang memilih atau tidak memilih, begitu ya pada saat pilkada, itu bisa dikenai pidana politik uang. Kecuali yang nerima uang ini kemudian lapor sama Bawaslu, uangnya diterima, lapor ke pengawas pemilu, dia nggak kena. Dia bebas dari pasal penerima dan pemberi itu. Oh berarti bisa ya Bu ya, kita ini menjadi salah satu tersangka juga kalau dikasih Oh bisa, dikasih uang terus diem, uangnya dibelanjakan misalnya begitu. Terus ada pengawas pemilu tahu, atau ada masyarakat lain tahu begitu. Dia memvideo, dia memfoto, lalu ada saksi-saksinya begitu, bisa sekali. Wah, jadi hati-hati teman-teman nih, jangan sampai nih, sampai ketahuan Bawaslu, wah keciduk langsung nih Bu. Baik Ibu, terus lagi nih Bu, apa saja sih Bu pola yang sering ditemukan dalam praktik? Pola yang sering ditemukan itu biasanya politik uang itu masih pada saat masa-masa kampanye ini kan ya. Kita memang pertama kali Mas Adil harus bisa membedakan apa itu politik uang dan apa itu biaya politik. Karena itu 2 hal yang berbeda dan sangat jauh berbeda. Biaya politik itu diperkenankan. Setiap aktivitas pemenangan untuk meraih suara yang kemudian dikonversi menjadi kursi, itu pasti timbul biaya. Tapi biaya ini yang diperbolehkan oleh undang-undang. Misalnya, Mas Adil nih calon, misalnya begitu ya, ngumpulin masyarakat. Lalu di situ Mas Adil ngasihkan pakaian, jilbab misalnya, atau sarung, itu boleh. Boleh ya Bu ya? Ngasih makanan itu boleh, gitu ya. Tapi begitu berupa uang itu yang nggak boleh, Mas Adil, gitu ya. Jadi ada namanya bahan kampanye. Ya, bahan kampanye itu adalah bahan-bahan yang dipakai oleh setiap peserta pilkada pada saat dia melakukan kampanye. Bahan kampanye itu macam-macam sudah ada yang diatur di undang-undang. Misalnya MUK itu boleh, pakaian itu boleh, makanan minuman itu boleh, kalender itu boleh, stiker itu boleh, gitu ya. Alat peraga kampanye, baliho, spanduk, itu boleh. Dan itu timbul biaya, itulah biaya politik begitu ya. Beda dengan money politik tadi. Beda dengan money politik. Kalau money politik ini uang yang kemudian diberikan langsung kepada masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat itu memilih atau tidak memilih. Gitu ya. Oke, harus dibedakan nih teman-teman. Jangan sampai salah nanti waktu kita didatangkan di tim kampanye terus dikasih kaos katanya money politik. Wah, beda itu. Oh enggak, kalau kaos boleh. Boleh. Yang penting harganya nggak lebih dari 100.000 ya. Kan kaos ada tuh sekarang yang mahal-mahal. Harganya 1.500.000 kan ada kaos itu ya. Kita cuma lihat aja, harganya mahal. Ada juga nih Bu, sekarang yang lagi viral nih, jaket-jaket nih. Jaketnya keren-keren Bu. Kepala calon politik nih Bu, dan itu mahal-mahal Bu. Sepanjang itu judulnya pakaian dan harganya tidak lebih dari 100.000 itu masih boleh. Boleh. Baik Bu.
Siapa tahu jaketnya produksi sendiri. Kalau produksi sendiri biasanya lebih murah ya. Lebih murah. Baik Bu, ada yang menarik nih Bu. Mengapa sih Bu serangan fajar itu mesti dilakukan di last minute Bu, menit terakhir Bu? Itu kan untuk mempengaruhi pemilih ya. Orang biar ingat begitu. Itu reminder sebetulnya. Dan saya yakin itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak pede. Apakah yang bersangkutan ini akan menang atau tidak begitu. Masyarakat ini nggak tahu awalnya politik uang itu apa. Masyarakat tidak tahu apa sebetulnya yang diinginkan awalnya. Masyarakat ini memang dididik oleh yang ada di atas sana. Ya. Untuk kemudian berperilaku menerima politik uang. Kalau nggak ada yang mendidik, masyarakat tuh nggak akan mau sama politik uang, gitu kan? Karena ada yang ngajarin, Mas. Ada yang ngajarin kan. Kalau seandainya nggak ada yang ngajarin, ya mereka akan rela datang sendiri ke TPS, ya kan, berbondong-bondong datang tanpa ada dorongan politik uang. Karena tidak semua masyarakat di Indonesia itu terpapar politik uang. Tapi setahu saya nih Bu, sebelumnya sebagai mahasiswa juga, itu politik uang tuh seperti sudah menjadi tradisi Bu. Ya. Itu bagaimana sih Bu tanggapan Bawaslu terkait hal tersebut Bu? Iya, sebetulnya satu, politik uang itu adalah sesuatu yang memang diciptakan ya. Diciptakan oleh orang-orang yang berkepentingan, bukan diciptakan oleh masyarakat sebetulnya ya. Yang kedua, karena ini sudah berlangsung lama, bahkan kalau misalnya kita ditarik pada level kontestasi demokrasi yang lebih tua, misalnya di pemilihan kepala desa, itu kan sudah ada sejak zaman Belanda. Ya. Sejak zaman Belanda itu ada politik uang. Pada saat masyarakat menginginkan pilkades itu dipilih oleh masyarakat langsung. Dulu kan pilkades nggak dipilih oleh masyarakat langsung ya kan, tapi dipilih oleh institusi desa yang itu bisa diintervensi oleh pemerintahan Belanda. Nah, kemudian masyarakat menginginkan kepala desa ini dipilih langsung oleh mereka. Nah, khawatir ya kan, pemerintahan Belanda dulu mungkin khawatir nanti kepala desa yang kepilih ini nggak bisa dia handle, nggak bisa dia nggak bisa dipegang lah bahasanya ya, sehingga diberilah masyarakat uang untuk memilih calonnya. Dan itu kemudian praktek-praktek itu pasca Indonesia merdeka, praktek-praktek itu harusnya sudah bisa terkubur tapi seharusnya. Enggak, ternyata masih ada begitu ya, masih ada. Dan malah sudah menjadi tradisi itu sudah. Iya, Mas Adil pernah nggak dapat? Saya selama ini Bu, selama menjadi pemilih, sudah 2 kali Bu saya memilih Bu. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum pernah menerima money politik tersebut. Belum. Tapi pernah tahu nggak? Pernah tahu Bu, tapi bingung mau lapornya ini seperti apa Bu. Nah itu Bu. Oke, lapornya ke pengawas pemilu sebetulnya. Kami tuh punya struktur pengawas pemilu itu sampai ke tingkat TPS. Jadi hari ini struktur pengawas pemilu sudah lengkap, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, pengawas kecamatan, pengawas desa, sampai pengawas TPS. Baru dilantik tanggal 4 November, 3 dan 4 November kemarin. Jadi tubuh pengawas pemilu yang untuk mengawasi pilkada ini sudah lengkap. Sudah lengkap organ pengawas pemilu kami, organ pengawas pilkada ini sudah lengkap. Karena memang masa kerjanya pengawas TPS itu kan hanya sebulan ya. H-2, H-3 sampai H+7. Jadi kami sekarang sudah lengkap. Apabila ada masyarakat mengetahui adanya aktivitas politik uang itu, door to door biasanya dilakukan, gitu ya. Itu bisa sebetulnya melaporkan langsung ke pengawas setempat. Apakah itu ke pengawas TPS, apakah itu ke pengawas desa, pengawas kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai ke RI. Adakah aplikasi khusus Bu, kira-kira nih Bu, untuk melaporkan? Aplikasi khusus sebetulnya kami sudah membuka call center. Media sosial kami juga terbuka, begitu ya, untuk menyampaikan. Beda antara laporan dan informasi awal. Ya. Informasi awal itu informasi saja, begitu, yang kadang-kadang kami juga pernah kena prank ya 2019. Ada informasi awal politik uang begitu kan. Kami sudah ada di sana, pengawas kami sudah di sana, ternyata nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau laporan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai laporan. Dia syarat formilnya harus ada, syarat materialnya harus ada. Formil materialnya harus lengkap, karena kalau nggak lengkap laporannya nggak bisa diproses. Waduh. Sangat itu ya Bu ya. Kalau mau belajar pengawas pemilu nanti magang, siapa teman-teman nanti magang di kantor. Ya nih, kita bisa belajar bareng. Iya, untuk yang teman-teman sekarang semester ini mau wisuda ya? Mau wisuda saya. Sudah semester akhir saya ini Bu. Kalau
kalau generasi mudanya masih mau politik uang, wah jangan teriak, demokrasi bersih.